wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NIM 2501020032 dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Hari ini saya senang sekali bisa menemani kalian dalam berpetualangan di dunia bahasa Indonesia yang seru. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dunia hewan yang ajaib ini, ada target hebat yang akan kita capai setelah menonton video ini. Yang pertama, kita akan bisa menjelaskan apa itu cerita fabel dengan bahasa sendiri. Yang kedua, kita bisa mengenali ciri-ciri unik dari cerita fabel. Dan yang ketiga, kita belajar menjadi detektif cerita yang pintar menemukan unsur-unsur di dalamnya, terutama pesan atau nasihat yang tersembunyi yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk berpetualang bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita tebak-tebakan dulu. Siapa di sini yang pernah dengar tentang cerita kancil yang cerdik yang suka mengelabui buaya? Atau cerita kancil yang sombong yang kalah melawan kura-kura dalam lomba lari? Wah, pasti semuanya sudah pernah dengar kan? Nah, tahu tidak? Cerita-cerita tadi itu ada namanya loh. Namanya adalah fabel. Hari ini kita akan belajar tentang apa sih fabel itu, apa saja ciri-cirinya. Nah, hari ini kita akan membahas semuanya. Sudah siap belum? Yuk kita mulai. Pertama-tama, yuk kita cari tahu dulu apa itu fabel. Jadi, fabel adalah cerita pendek yang semua tokohnya adalah hewan, tapi mereka bisa bertingkah laku seperti manusia. Nah, karena ini adalah cerita fiksi atau hayalan, tapi hewan-hewan dalam fabel ini ajaib banget loh. Mereka bisa mengobrol, bisa memasak, bisa bersekolah, dan bahkan bisa punya sifat ramah atau pemalas seperti kita manusia. Jadi, kalau kalian sedang membaca dongeng yang isinya hewan bisa mengobrol, itu artinya kalian sedang membaca fabel. Jadi, bagaimana cara kita mengenali bahwa sebuah cerita itu adalah fabel? Ciri-cirinya gampang banget diingat. Ada 4 ciri utamanya. Yang pertama, tokoh utamanya pasti hewan. Yang kedua, hewan-hewan ini punya sifat. Ada hewan yang wataknya baik, ada hewan yang wataknya sombong, pemalas, dan bahkan rajin. Yang ketiga, punya jalan cerita yang jelas dari awal hingga akhir. Dan yang keempat, ini yang paling utama. Di akhir cerita fabel pasti punya pesan kebaikan atau amanat untuk kita semua. Nah, agar kalian gampang untuk mengingat unsur-unsur di dalam cerita fabel, ada satu kata rahasia, yaitu tempe alas. Wah, jadi lapar ya. Tapi ini bukan tempe beneran kok. Yuk kita bedah apa itu tempe alas. Pertama adalah tem untuk tema, alias ide utama ceritanya tentang apa. Dan yang kedua adalah P untuk penokohan, siapa saja hewannya dan bagaimana sifatnya. Ada yang baik namanya protagonis dan ada yang jahat namanya antagonis. Contohnya adalah ada hewan ular yang sifatnya pemalu dan ada buaya yang sifatnya jahat. Yang ketiga untuk A, yaitu latar. Bagaimana jalannya cerita dari awal hingga selesai. Yang keempat untuk L, yaitu latar. Di mana tempat kejadiannya, biasanya di hutan, di sawah, ataupun di sungai. Yang kelima adalah A,
amanat, yaitu pesan moral atau nasihat baik yang ada di dalam cerita. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu S, yaitu sudut pandang. Bagaimana cara penulis menceritakan kisahnya. Gampang kan? Ingat fabel, ingat tempe, alas. Biar makin paham, ada satu cerita pendek tentang semut dan belalang. Yuk kita dengarkan. Suatu hari di musim panas, semut sibuk bergotong royong mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim dingin. Di tengah jalan, semut bertemu dengan belalang yang sedang santai sambil bernyanyi. Belalang mengejek semut. "Hai semut, buat apa capek-capek mengumpulkan makanan? Musim dingin kan masih lama. Ayo, santai saja dulu." Namun, semut tidak peduli dan tetap rajin bekerja. Ketika musim dingin tiba, wilayah mereka tertutup salju. Belalang menangis kelaparan karena tidak punya makanan sama sekali. Sementara itu, semut duduk nyaman dan kenyang di rumahnya yang hangat. Nah, dari cerita ini kita tahu tokohnya yaitu semut dan belalang. Sifat semut itu rajin dan sedangkan belalang itu pemalas. Pesan moralnya apa? Jangan jadi anak yang pemalas dan selalu mempersiapkan masa depanmu dengan baik.